뭐 제가 부임하고 2년 동안은 우리 코로나 때문에 거의 팀을 만들 수 있는 시간이 없었고 이제 Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Shin Tae-yong menyampaikan hal tersebut usai Timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Timnas Vietnam di Hanang. Ada beberapa pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni mendatang. Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, ujar Shin Tae-yong seperti yang dikutip dari akun Instagram Erick Thohir, pada Kamis, 28 Maret 2024. Shin Tae-yong menambahkan, hal ini akan memperkuat Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kehadiran pemain-pemain yang dinaturalisasi memang memberikan kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia. Seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang bermain di Liga Eredivisie. Keduanya memberikan kontribusi signifikan dengan membantu Timnas Indonesia menang 3-0 melawan Vietnam di Stadion Maidin. Tom Haye bahkan berhasil mencatatkan assist dalam laga debutnya, sementara Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk langkah Erick Thohir dan Shin Tae-yong yang pengorbanannya sangat nyata membangun sepak bola Indonesia. Jujur kalau boleh usul, tolong kontrak Shin Tae-yong diperpanjang seumur hidup. Kalau perlu naturalisasi Shin Tae-yong sekarang juga, bikinin Shin Tae-yong rumah di Indonesia. Di sisi lain, apakah kalian mempunyai rekomendasi daftar nama-nama pemain untuk dinaturalisasi? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Ayo Garuda raih tiket Piala Dunia 2026. Lolos Piala Dunia 2026 bukan hal yang mustahil. Level kita sudah dunia teman-teman. Sementara itu, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Saat ini, muncul pertanyaan mengenai siapa saja pemain yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Beberapa nama pemain mulai bermunculan, antara lain Mees Hilgers, FC Twente, Kevin Dix, FC Copenhagen, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Jairo Riedewald, Crystal Palace, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Kelvin Verdonk sudah bertemu dengan Shin Tae-yong setelah pertandingan NEC Nijmegen versus SC Heerenveen awal bulan ini. Ula Romeni juga telah berkomunikasi dengan Erick Thohir. Meskipun demikian, Ula Romeni mengungkapkan bahwa ia masih mempertimbangkan tawaran dari PSSI. Kevin Dix, yang beberapa kali menunjukkan dukungannya terhadap Timnas Indonesia juga menjadi salah satu kandidat. Begitu pula dengan Mees Hilgers yang telah lama menjadi target PSSI dan aktif mengikuti akun Instagram PSSI. Kabar lain juga menyebutkan bahwa Jairo Riedewald telah bersedia dinaturalisasi sebagai WNI. Jika para pemain tersebut bergabung, Timnas Indonesia diprediksi akan menjadi tim yang sangat kuat saat menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 pertandingan sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Indonesia, melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Tak bisa dibayangkan teman-teman, betapa mengerikannya skuad Garuda jika hal ini terwujud. Mimin yakin Irak bakal jadi ayam-ayaman Timnas Indonesia di GBK. Berikut adalah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tambahan 6 pemain keturunan. 3-4-3 Martin Paes, Jay Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, Jairo Riedewald, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Ula Romeni. Menurut Mimin, penambahan pemain-pemain keturunan melalui naturalisasi menjadi langkah yang strategis bagi perkembangan Timnas Indonesia.
Ini menunjukkan upaya PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam memperkuat tim nasional dengan memanfaatkan talenta-talenta potensial yang memiliki darah Indonesia. Kehadiran pemain-pemain baru, terutama yang bermain di Liga Eropa seperti Eredivisie, tentunya akan memberikan pengalaman dan kualitas yang berbeda bagi timnas Indonesia. Dengan kompetisi yang semakin ketat, memperkuat skuad menjadi hal yang penting untuk memastikan performa yang baik dalam setiap pertandingan, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, proses naturalisasi juga perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kontroversi atau masalah di dalam tim. Selain itu, pemain-pemain yang dinaturalisasi harus memiliki komitmen dan identifikasi yang kuat dengan Indonesia agar bisa beradaptasi dengan baik dalam tim dan mempersembahkan yang terbaik untuk negeri ini. Secara keseluruhan, langkah ini merupakan strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Soal program naturalisasi, timnas Indonesia harus berkaca dari kegagalan Singapura dan Filipina. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, menekankan pentingnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk tidak terlalu euforia terhadap prestasi timnas Indonesia saat ini. Saat ini, timnas Indonesia menduduki posisi kedua di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Dengan hanya memerlukan 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersisa, timnas Indonesia berpeluang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tiket untuk Piala Asia 2027 pun sudah hampir pasti. Kesuksesan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Performa timnas yang kini didukung oleh 4 pemain keturunan baru hasil naturalisasi diharapkan bisa meningkatkan kekuatan skuad Garuda. Namun, Kusnaini memberikan peringatan kepada PSSI dengan mengacu pada kasus Singapura dan Filipina. Kedua negara tersebut pernah mencapai kesuksesan dengan strategi naturalisasi, namun akhirnya mengalami penurunan prestasi karena kurangnya pengembangan kompetisi domestik. Kegagalan Singapura dan Filipina terletak pada ketergantungan terhadap naturalisasi tanpa pengembangan kompetisi domestik, ujar Kusnaini kepada cnnindonesia.com. Menurutnya, kompetisi sepak bola di kedua negara tersebut tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kusnaini menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan pemain naturalisasi. Pemain-pemain tersebut memiliki keterbatasan dalam membela timnas, terutama dalam turnamen seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Oleh karena itu, PSSI perlu memastikan bahwa program naturalisasi ini tidak mengabaikan potensi sepak bola domestik. Meskipun program naturalisasi pemain muda dinilai tepat, PSSI juga harus fokus pada perkembangan sepak bola dalam negeri. Kusnaini percaya bahwa kompetisi sepak bola Indonesia memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik di Asia. Untuk itu, PSSI perlu bekerja keras dalam meningkatkan kualitas kompetisi domestik, seperti Liga 1, dan melakukan pembinaan terhadap pemain-pemain muda. Kita harus fokus pada pembinaan usia muda dan kompetisi usia muda agar sepak bola Indonesia terus berkembang, ungkap Kusnaini. Pendapat Mimin adalah bahwa Muhammad Kusnaini memberikan peringatan yang penting kepada PSSI dan masyarakat sepak bola Indonesia. Meskipun prestasi timnas Indonesia saat ini cukup membanggakan, tidak boleh ada kelebihan euforia yang mengesampingkan pengembangan kompetisi sepak bola domestik. Kasus Singapura dan Filipina menjadi contoh yang baik untuk dipelajari. Ketergantungan terhadap naturalisasi tanpa dukungan yang cukup terhadap kompetisi domestik dapat berisiko menurunkan prestasi jangka panjang. PSSI perlu memastikan bahwa program naturalisasi diimbangi dengan pembinaan pemain-pemain muda dan peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Liga 1. Hal ini akan memastikan bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Bung Kusnaini, timnas Indonesia makin solid saat lawan Irak dan Filipina di GBK. Timnas Indonesia diperkirakan akan semakin kokoh dan energik saat menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni nanti. Bulan Juni mendatang, Indonesia akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni. Pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini, yakin bahwa tim Garuda akan tampil dengan performa yang semakin solid.
Ada kemajuan yang terlihat dari 2 pertandingan terakhir kita, khususnya dalam pertahanan kita yang semakin solid, ujar Kusnaini. Jika komposisi pemain di lini tengah juga lengkap, maka performa tim akan semakin kuat, membuat kita bermain dengan lebih konsisten. Timnas Indonesia akan lebih bertenaga dalam menghadapi Irak dan Filipina, tambahnya. Menurut Kusnaini, penampilan Timnas Indonesia kurang optimal saat menghadapi Vietnam di Jakarta pada tanggal 21 Maret dan Hanoi pada tanggal 26 Maret, dikarenakan berbagai kondisi dan situasi. Saat bermain di Jakarta, 2 pemain baru masih belum dapat berkontribusi dan 2 pemain lainnya masih dalam tahap adaptasi. Sementara itu, di Hanoi, beberapa pemain utama terkena penyakit. Dalam pertandingan pertama, tim kita bermain dengan solid, hanya saja kurang tajam di lini depan. Namun, dalam pertandingan kedua, lini depan kita sudah menunjukkan peningkatan, ungkap Kusnaini. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2 kali secara beruntun atas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kusnaini menilai bahwa peran Ragnar Oratmangun sangat penting dalam lini serangan Indonesia, yang menjadi perbedaan kunci antara pertandingan di Jakarta dan Hanoi. Pada saat yang sama, Tom Hai juga memberikan kontribusi ganda. Ragnar memiliki kemampuan sebagai gelandang serang yang bisa beroperasi di sisi lapangan. Akan lebih ideal jika dia bermain di posisi gelandang belakang striker. Namun, kita kekurangan pemain di lini pertahanan, jelas Kusnaini. Sebagai akibatnya, Tom Hai tidak memiliki partner yang bekerja keras. Hai adalah pengatur serangan, tetapi dia tidak bisa bermain sendiri, ditambah lagi tanpa kehadiran Ivar Jenner, tambahnya. Kinerja Jay Itzes mendapatkan apresiasi yang tinggi. Pemain dari Venezia FC ini menjadi pilar kuat dalam pertahanan dan juga memberikan instruksi pertahanan yang baik di lini belakang Timnas Indonesia. Dalam pertandingan pertama melawan Vietnam, bahkan tidak ada satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Pertahanan kita, dengan Jay Itzes, sangat solid. Saat bermain tandang, peluang mereka sebagian besar berasal dari tendangan dari luar kotak penalti, kata Kusnaini. Mereka kesulitan untuk melakukan umpan silang akurat karena kesulitan mencari ruang. Nathan Choaon juga bermain dengan solid di Vietnam. Itulah sebabnya mereka kesulitan dalam melakukan bola silang, tutup Kusnaini. Saat ini, Timnas Indonesia menduduki posisi runner-up di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengumpulkan 7 poin. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, tim ini hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Menurut Mimin, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan dalam performanya, terutama dalam hal pertahanan, yang diakui oleh pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Meskipun demikian, masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti kesiapan pemain baru dan adaptasi di lini depan. Kehadiran pemain kunci seperti Ragnar Oratmangun dan Jay Itzes memberikan dampak positif bagi tim, tetapi masih ada kekurangan dalam komposisi pemain di beberapa posisi, seperti lini pertahanan dan lini tengah. Oleh karena itu, penyesuaian strategi dan pilihan pemain menjadi kunci untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Dengan posisi runner-up di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik jika dapat mengatasi beberapa masalah tersebut. Dukungan dari para pemain, pelatih, dan juga supporter sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi tim dalam kompetisi ini. Pelatih Filipina sesumbar bisa jegal langkah Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Filipina, Tom Saintfiet, optimis dengan peluang timnya untuk mengalahkan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Filipina berada di posisi terbawah di grup F dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 4 pertandingan. Di atas mereka, Vietnam menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Timnas Filipina memiliki 2 laga tersisa dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Vietnam pada 6 Juni dan Indonesia pada 11 Juni. Dengan hasil imbang 1-1 melawan Indonesia pada November 2023, Saintfiet percaya bahwa timnya memiliki peluang untuk meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Menurut Saintfiet, kami berpotensi mendapatkan 7 poin.
Jika kami mampu mengalahkan Indonesia di kandang mereka, kami bisa mengungguli mereka dalam perbandingan head-to-head yang dihitung sebelum selisih gol. Selama ada harapan dan semangat, kami akan terus berjuang, ungkapnya seperti yang dilansir oleh HBSCBN News. Namun, pada pertandingan terakhir, Filipina menelan kekalahan telak 0-5 dari Irak. Saint Viet mengakui bahwa kekalahan tersebut adalah yang terbesar dalam karir kepelatihannya. Sebagai pemain, saya pernah merasakan kekalahan besar. Tapi sebagai pelatih, saya jarang mengalami kekalahan sebesar ini. Saya merasa kecewa dan menyesal, kata pelatih berkebangsaan Belgia tersebut. Menurut Mimin, mengenai situasi ini adalah bahwa Tom Saint Viet menunjukkan sikap yang positif dan optimis meskipun Filipina berada dalam posisi yang sulit dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sikapnya yang optimis dan komitmen untuk terus berjuang adalah hal yang penting dalam olahraga, karena mental dan semangat tim sangat mempengaruhi performa dalam lapangan. Meski demikian, Filipina perlu bekerja keras dan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi pertandingan melawan Vietnam dan Indonesia. Mengingat kekalahan telak yang mereka alami dari Irak, ada kebutuhan untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan performa agar bisa bersaing dengan baik di level internasional. Semoga dengan dedikasi dan kerja keras, timnas Filipina bisa memperbaiki performa mereka dan mencapai hasil yang diharapkan dalam sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nova Arianto, semoga pemain terbaik bisa dibawa ke Piala Asia U23. Kita harus juara. Nova Arianto berharap timnas Indonesia U23 dapat menampilkan performa terbaik di Piala Asia U23 2024. Turnamen ini akan diselenggarakan di Qatar mulai tanggal 15 April hingga 3 Mei. Sebagai asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova mengungkapkan bahwa pemusatan latihan direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 April. Nova menjelaskan bahwa pihak PSSI terus berkomunikasi dengan klub-klub untuk memastikan pemain yang dipanggil dapat bergabung dengan tim. Sampai saat ini, PSSI belum mengumumkan daftar nama pemain yang akan dipanggil untuk persiapan turnamen. Kami masih menunggu kepastian mengenai pemain yang akan bergabung pada tanggal 1 April. Harapan Coach Shin Tae-yong adalah dapat menampilkan skuad terbaik, kata Nova setelah mengawasi seleksi timnas Indonesia U16 di Jakarta International Stadium, JS, pada Kamis 28 Maret malam. Lebih lanjut, Nova menyatakan bahwa beberapa klub masih memiliki pertimbangan untuk melepas pemainnya. Di antaranya adalah Persija dan Borneo FC. Terkait hal ini, PSSI sedang berupaya berkomunikasi dengan klub-klub tersebut. Nova juga mengungkapkan bahwa rencananya akan membawa 23 pemain untuk berkompetisi di Piala Asia U23. Pemusatan latihan akan dimulai pada tanggal 1 April dan para pemain akan berkumpul pada tanggal 31 Maret, tambahnya. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Indonesia akan melawan tuan rumah Qatar pada 15 April, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Australia pada 18 April, dan terakhir melawan Yordania pada 21 April. Menurut Mimin, persiapan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 tampaknya sedang dalam proses yang intensif. Komunikasi antara PSSI dan klub-klub sangat penting untuk memastikan ketersediaan pemain terbaik. Hal ini menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia. Pentingnya seleksi pemain dan pemusatan latihan yang efektif akan mempengaruhi performa tim di turnamen. Jika semua persiapan dilakukan dengan baik, harapan untuk melihat timnas Indonesia U23 bersaing dengan baik dan memberikan perlawanan kepada lawan-lawannya di Piala Asia U23 menjadi semakin besar. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti penolakan klub untuk melepas pemainnya, menunjukkan bahwa koordinasi dan negosiasi antara pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kesiapan tim. Keselarasan antara klub dan federasi adalah kunci untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi persiapan tim nasional. Bintang Vietnam minta stop serangan untuk Troussier. Bintang Vietnam, Nguyen Quang Hai, mengajak semua pihak untuk tidak menyalahkan Philippe Troussier dengan komentar yang negatif.
Troussier diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih Vietnam setelah timnya mengalami kekalahan 0-3 dari Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi pada Selasa, 26 Maret 2024. Quang Hai mengungkapkan harapannya agar tidak ada lagi kritik yang tidak mengenakan untuk Troussier. Menurut saya, Troussier layak mendapatkan dukungan. Ia memiliki pendekatan dan strategi tersendiri dalam memaksimalkan kemampuan pemain. Mari kita hormati kebijakan yang diambil oleh pelatih utama, ujar Quang Hai seperti yang dilansir oleh Bongda. Semua peristiwa sudah berjalan, mari kita bergerak maju. Jangan kembali membicarakan hal-hal yang sudah terjadi. Troussier seharusnya tidak mendapatkan kritik yang negatif. Saya berharap seluruh anggota tim dan pendukung tim dapat bersatu untuk membantu Vietnam pulih dan bangkit kembali, tambah Quang Hai. Meskipun Quang Hai tersedia di bangku cadangan Vietnam, ia tidak mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan melawan Indonesia yang berakhir dengan skor 0-3 pada Selasa, 26 Maret 2024. Kegagalan ini membuat Quang Hai merasa frustrasi karena tidak dapat berkontribusi membantu timnya mengejar ketertinggalan dari Indonesia. Semua orang dapat melihat perasaan saya. Sebagai seorang pemain, saya selalu ingin turun ke lapangan dan memberikan kontribusi untuk timnas, ungkap Quang Hai. Saya merasa sangat kecewa tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan dan berjuang bersama rekan-rekan setim dalam situasi sulit ketika tim tuan rumah tertinggal, tandas Quang Hai. Menurut Mimin mengenai situasi ini adalah bahwa Nguyen Quang Hai menunjukkan sikap yang bijaksana dan kedewasaan dalam menghadapi situasi yang menegangkan. Dia memilih untuk mendukung dan meminta penghormatan untuk Philippe Troussier, meskipun tim mengalami kekalahan yang memalukan. Ini menunjukkan loyalitas dan penghargaan terhadap pelatih dan keputusan yang diambilnya. Selain itu, Quang Hai juga mengekspresikan rasa frustrasinya dengan cara yang santun, mengungkapkan keinginannya untuk berkontribusi lebih banyak untuk timnya. Hal ini menunjukkan dedikasi dan semangat kompetitifnya sebagai seorang atlet. Secara keseluruhan, respons Quang Hai menunjukkan pentingnya dukungan tim dan solidaritas dalam menghadapi tantangan, serta pentingnya komunikasi yang baik di antara anggota tim dan pelatih. Media tenar Prancis soroti timnas Indonesia buat Troussier dipecat. Media olahraga terkemuka Prancis, RMC Sport, menampilkan berita mengenai pemecatan Philippe Troussier setelah timnas Vietnam mengalami kekalahan dari timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Troussier, yang merupakan pelatih ternama dari Prancis, menjadi sorotan utama berita pemecatan ini di RMC Sport. Keputusan ini diambil beberapa jam setelah Vietnam kalah 3-0 dari Indonesia, yang merupakan rival regional, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, laporan RMC Sport. RMC Sport juga menekankan performa Vietnam di bawah kepelatihan Troussier, khususnya kesulitan yang dihadapi oleh skuad Golden Star dalam kualifikasi Piala Dunia. Di bawah asuhan Troussier, Du Hang Dung dan timnya hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Sementara itu, 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan, di mana 2 di antaranya dari Indonesia. Timnas Indonesia telah berhasil mengalahkan Vietnam sebanyak 3 kali berturut-turut sejak awal tahun 2024. Ini termasuk 1 kemenangan pada fase grup Piala Asia 2023 dan 2 kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan tersebut menjadi pukulan keras bagi Vietnam yang sebelumnya mendominasi pertemuan melawan Indonesia. Terutama kekalahan terakhir yang dialami Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, di mana Indonesia terakhir kali meraih kemenangan pada tahun 2004. Saat ini, Vietnam masih dalam tahap pencarian pelatih pengganti untuk Troussier. Beberapa nama telah muncul sebagai kandidat pelatih baru untuk Vietnam, antara lain Park Hang-seo, Hoang Anh Tuan, Liang Jin, Felizer Popov, Kiatisuk Senamuang, Gong Oh Kyun, dan Mano Polking. Ini bukan pertama kalinya Troussier dipecat setelah timnya mengalami kekalahan dari Indonesia. Pelatih yang dikenal dengan julukan Dukun Putih, ini sebelumnya telah dipecat oleh Qatar setelah kekalahan dari Indonesia pada Piala Asia 2004. Menurut Mimin, keputusan pemecatan Philippe Troussier oleh timnas Vietnam setelah kekalahan dari timnas Indonesia menunjukkan betapa pentingnya ekspektasi kemenangan dalam olahraga profesional, terutama di tingkat internasional. Troussier, yang memiliki reputasi sebagai pelatih berkualitas, harus menghadapi tekanan yang tinggi untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Kekalahan berturut-turut Vietnam dari Indonesia juga menggarisbawahi dinamika kompetisi sepak bola regional yang selalu berubah. Prestasi masa lalu tidak selalu menjadi indikator keberhasilan di masa depan, dan setiap tim harus terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas untuk tetap kompetitif. Proses pencarian pelatih pengganti oleh Vietnam menunjukkan keseriusan mereka dalam memperbaiki performa tim. Memilih pelatih yang tepat akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan dan mengembalikan Vietnam ke jalur kemenangan. Terakhir, kasus Troussier menegaskan bahwa olahraga adalah tentang hasil, dan dalam dunia kompetitif seperti sepak bola, pelatih dan pemain harus selalu siap menghadapi konsekuensi dari hasil yang kurang memuaskan. Park Hang-seo salah tingkah ditanya soal peluang latih Vietnam. Park Hang-seo tampak kaget saat ditanya mengenai kemungkinan kembali menangani timnas Vietnam pasca Park Hang-seo dipecat. Pertanyaan tersebut diajukan saat acara peresmian Park Hang-seo sebagai penasehat senior Badminton Club. Setelah menjelaskan tentang peran barunya di Badminton Club, pembawa acara dengan iseng mengajukan pertanyaan tentang peluang Park Hang-seo untuk kembali menjadi pelatih timnas Vietnam. Tanggapan Park Hang-seo menarik perhatian banyak orang. Ia tampak bingung selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Reaksi tersebut membuat hadirin tertawa dan memberikan tepuk tangan pada acara peluncuran Badminton Club. Kekalahan 0-3 yang diderita Vietnam ketika bertanding melawan timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret malam, menjadi momen sulit bagi Troussier. Beberapa waktu setelah pertandingan, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Troussier lebih awal dari yang diperkirakan. Awalnya, kontrak Troussier akan berlangsung hingga 31 Juli 2026. Namun, VFF memilih untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Prancis tersebut setelah mengalami 3 kekalahan berturut-turut dari Indonesia. Selama di bawah asuhan Troussier, Vietnam mengalami kekalahan dari Indonesia 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Golden Star Warriors juga kalah di final SEA Games 2023. Menurut Mimin, tampaknya Park Hang-seo memiliki hubungan emosional dengan timnas Vietnam, mengingat dia tampak kaget dan bingung saat ditanya tentang kemungkinan kembali melatih tim tersebut. Reaksi tersebut bisa menunjukkan bahwa Park Hang-seo masih memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap timnas Vietnam, meskipun dia kini berada di posisi baru sebagai penasehat senior di Badminton Club. Di sisi lain, keputusan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk mengakhiri kerjasama dengan Troussier lebih awal menunjukkan bahwa hasil yang kurang memuaskan, seperti kekalahan berturut-turut, bisa berdampak signifikan terhadap masa depan seorang pelatih, bahkan jika dia memiliki kontrak jangka panjang. Hal ini mengingatkan kita bahwa dunia sepak bola profesional sangat kompetitif dan hasil merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan karir seorang pelatih. Sebagai pelatih, memiliki strategi dan kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang baik adalah kunci untuk bertahan dan sukses dalam karir mereka. Justin Hubner balas komentar nyinyir, "Tukang jagal, Vietnam." Justin Hubner memberikan respons terhadap komentar Doan Van Hau setelah timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Van Hau mengkritik kualitas pemain naturalisasi Indonesia dan menyebut mereka bukan pemain terbaik di Eropa. Jika mereka, pemain naturalisasi Indonesia, memang berkualitas, seharusnya mereka bermain untuk timnas Belanda atau negara Eropa lain yang berprestasi, kata Van Hau seperti dilansir dari Vietnam Express. Hubner kemudian membalas dengan mengunggah kutipan komentar negatif Van Hau di Instastory dan menulis, "Jangan bicara soal nama pemain." Sebelumnya, Hubner juga menyatakan bahwa pertandingan melawan Vietnam terasa terlalu mudah melalui fitur Instastory. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama dengan skor 1-0 di Jakarta dan keduanya dengan skor 3-0 di Hanoi. Kemenangan ini memperkuat peluang Indonesia untuk melaju ke babak ketiga sebagai runner-up grup F dengan koleksi 7 poin. Sementara itu, Vietnam mengalami kesulitan dengan hanya mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan. Irak sudah dipastikan melaju ke babak selanjutnya setelah mengumpulkan 12 poin, sementara Filipina berada di posisi terbawah dengan hanya 1 poin.
Indonesia kini hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke babak ketiga. Dengan 2 laga kandang yang akan dihadapi melawan Irak dan Filipina, peluang Indonesia untuk mencapai target tersebut sangat terbuka lebar. Menurut Mimin, pertandingan sepak bola selalu penuh dengan emosi dan kompetisi. Komentar negatif antar pemain atau tim adalah hal yang lumrah terjadi dalam dunia olahraga. Justin Hubner memberikan respons dengan cara yang elegan dengan mengunggah komentar Van Hau di Instastory, menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh dengan kritik dan fokus pada performa timnas Indonesia di lapangan. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam adalah bukti nyata kemajuan tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini tentunya memberikan motivasi dan semangat bagi para pemain dan pendukung untuk terus mendukung tim dalam setiap pertandingan yang akan datang. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana tim dapat memanfaatkan kritik dan komentar negatif sebagai motivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan performa di lapangan. Kritik dapat menjadi cambuk untuk memacu semangat dan determinasi dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi.